Allah, karena berkat limpahan rahmat yang diurang, kita dapat bertemu hari ini dalam rangka evaluasi dan refleksi penimbasan sekolah penggerak. Salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat hingga pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas, yang ulun hormati Bapak Ibu kepala sekolah, yang ulun hormati Bapak Ibu dewan guru. Mohon izin hari ini akan menyampaikan hasil penimbasan dari sekolah penggerak yaitu SD Negeri. Sebelumnya supaya bukan biar kenal nih, kami akan berkenalan dulu, akan ulun kenalkan kepala sekolah kami. Tentu pas sudah tahu lah Bapak Ibu Eni Kusrini, silakan berdiri Bu. Ibu Eni ini ada Bu, kepanjangannya Eni. E-nya itu alergi. N-nya nan, I-nya imut, alergi nan imut. Kepanjangan dari Ibu Eni. Kemudian ada guru-guru kami itu dari fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 1 itu Ibu Raudatul Jannah. Berdiri Bu. Ada nama panjangannya Bapak Ibu. Kemudian untuk kelas 2 Ibu Siti Latifah. Kemudian ada fase B itu kelasnya ada 3. Kelas 3A itu ulun sendiri Ibu Rahmi Agustina. Kemudian kelas 3B ada Ibu Dwi Novitasari. Silakan Bu berdiri Bu. Ya, kemudian kelas 4 ada Ibu Daratana Fasya. Nah, kemudian di fase C ada kelas 5 itu nih Bapak yang paling ganteng nih Bapak Ibu. Bapak Muhammad Arifin. Dan yang terakhir bukan yang terakhir. Kelas 6 fase C ada Ibu Eli Dwi Ismawati. Dan yang terakhir ini ada Ibu Agama, Ibu Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Nurul Sa'ada. Nah, ada lagi Bapak Ibu lah, bisa dilihat foto ada 12 orang kami. Nah, moto kami itu ada Basiri 8 Go Yes Mantap. Nah, semoga kami makin ke depannya makin berkembang dan terus bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, untuk hasil penimbasan sekolah penggerak ini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama itu tentang perencanaan berbasis data atau PBD, kemudian yang kedua tentang pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga tentang implementasi kurikulum merdeka, dan yang keempat tentang digitalisasi, dan akan kami sampaikan secara bergantian. Untuk materi perencanaan berbasis data akan disampaikan oleh Ibu Raudatul Jannah. Kepada Ibu dipersilakan. Bapak Ibu, saya akan sedikit menjelaskan pengertian apa itu PBD. PBD perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk integrasi satuan maupun dinas pendidikan pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya, dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Ada 3 langkah sederhana PBD. Yang pertama identifikasi, yang kedua refleksi, dan yang ketiga benahi, yang disingkat IRB. Ini dokumentasi PBD mengenai evaluasi hasil rapat pendidikan bersama. Untuk pengembangan SDM akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Nasifah. Kami bergantian berat. Memang kayak itu jual. Keroyokan Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan tentang pengembangan SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini tentunya adalah guru-guru, kemudian juga kepala sekolah yang ada di
lingkungan sekolah tersebut. Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pelatihan kompetensi pedagogi, teknologi, dan materi pelajaran. Kemudian workshop, berbagi pengalaman dan belajar dari rekan sejawat. Kemudian menghadiri seminar untuk memperluas wawasan tentang tren terbaru dalam pendidikan. Studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendapatkan gelar yang lebih tinggi. 5. Mentoring, mendapatkan bimbingan dari guru senior atau mentoring yang berpengalaman. Jadi beberapa cara ini ada yang kami laksanakan. Ya, seperti yang pertama, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pelatihan kompetensi pedagogi, teknologi, dan materi pelajaran. Nah, itu kami secara bersama-sama mengikuti pelatihan, baik itu daring ataupun luring. Kemudian workshop juga kami mengikuti beberapa. Kemudian seminar juga ada yang online juga. Studi lanjutan mungkin belum, Bapak Ibu. Kemudian mentoring, mendapatkan bimbingan dari guru senior. Kemudian mentoring yang berpengalaman, misalkan yang sudah guru yang kelas 1 dan 4 sebelumnya sudah menerapkan IKM. Guru yang lain belum. Nah, itu kami bisa berbagi pengalaman atau dari guru-guru senior yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi kami berbagi pengalaman dengan rekan sejawat. Kemudian kami juga rutin melaksanakan kelompok kerja guru atau sekarang komunitas belajar yang dilaksanakan baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah dengan sekolah-sekolah lain di satu gugus. Kemudian memperoleh sertifikasi profesi untuk menunjukkan kompetensi yang telah dimiliki. Nah, ini rekan-rekan di sekolah sudah ada yang memperoleh sertifikasi profesi yang sudah lulus di pendidikan profesi guru. Ada juga yang menunggu hasil kelulusan. Next. Nah, pengembangan SDM ini juga bisa melakukan kolaborasi. Apa aja kolaborasinya? Kolaborasinya bisa dengan kepala sekolah. Bagaimana memfasilitasi guru untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman menarik apa yang telah dilaksanakan di kelas sebelumnya sebagai media pembelajaran bagi guru lain dan juga berbagai hal yang belum tuntas dilakukan untuk dicari pemecahan bersama. Jadi kami ada kegiatan biasanya di akhir semester ini nanti akan kami lakukan berbagi kegiatan atau pengalaman dalam kelas dalam satu semester. Apa aja yang dilakukan wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, diceritakan apa saja yang sudah dicapai, apa saja yang masalah yang belum terpecahkan, bisa berbagi pengalaman di satu kegiatan. Jadi kepala sekolah yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Kemudian juga bisa dengan mandiri. Dengan mandiri itu guru belajar mandiri melalui PNM. Nah, kami secara bergantian juga dan secara rutin mengakses PNM untuk mencari ilmu pengetahuan baru, baik itu untuk mencari media pembelajaran, materi pembelajaran yang juga. Nah, memanfaatkan media sosial seperti TikTok, YouTube, dan lainnya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dimiliki dan menambah referensi metode pembelajaran yang menarik sesuai kebutuhan hasil analisis rapor pendidikan. Jadi bukan cuma di PNM, tapi di media sosial pun kami manfaatkan dengan sebaik mungkin karena anak-anak sekarang suka YouTube, suka TikTok, kemudian sosial media yang lainnya. Jadi kami fasilitasi untuk bisa mengakses itu, tapi dalam lingkup pembelajaran. Kalau baru tadi kepala sekolah fasilitasi guru untuk merefleksikan sama ini sama kopi Bu Hanpian. Tujuan pengembangan SDM apa? Yang pasti untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi guru, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Yang keempat, memenuhi tuntutan zaman yang semakin kompleks. Manfaat
Guru menjadi lebih profesional dan kompeten, siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas, sekolah lebih maju dan berkembang, pendidikan nasional harapannya akan menjadi lebih baik lagi. Tantangannya apa untuk pengembangan SDM guru ini? Yang pertama yang dirasakan itu kurangnya waktu dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Rasanya kalau sudah selesai mengajar itu Capek lah. bila diminta untuk melanjutkan misalnya mengakses PMM, waktunya itu sudah Capek dah. tidak terlalu panjang. Kemudian kurang motivasi dari guru. Kurang motivasi dari guru itu mungkin dari dalam diri sendiri lah, kurangnya motivasi yang Intrinsik. tidak bisa. Nah, itu mungkin tantangan di dalam diri kita sendiri. Solusinya bagaimana? Guru harus lebih proaktif dalam mencari peluang pengembangan diri dan perlunya kerjasama antara semua pihak yang terkait dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM guru. Terima kasih Kembali ke Bu Rahmi. atas perhatiannya. Rekan guru akan melanjutkan. Adapun hasil dari perencanaan berbasis data dan pengembangan sumber daya manusia itu adalah, nah kami bersama kepala sekolah berkolaborasi tentang program sekolah pembiasaan pagi dari pukul 7.45 sampai dengan pukul 8. Pada hari Senin itu upacara bendera yang petugasnya itu secara bergantian dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian hari Selasa ini pembiasaan pagi kami itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Kayu Baimbai, dan Anti Bully. Kemudian yang ketiga hari Rabu ini yang paling ditunggu oleh anak-anak, yaitu yang diberi nama oleh kepala sekolah kami Serasi, yaitu Senang Rabu Kreasi. Nah, ini setiap kelas secara bergantian akan menampilkan penampilan, bisa itu bernyanyi ataupun puisi ataupun menari ataupun drama, itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, setiap Rabu secara bergantian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian hari Kamis ini ada yel-yel per kelas dan juga yel-yel sekolah. Jadi kami setiap hari Kamis itu setiap kelas itu ada yel-yelnya yang dibuat oleh guru kelas dan juga murid. Kemudian ada yel-yel sekolah. Untuk hari Jumat ini ada Jumat Takwa, sholat duha dan baca juz amma. Kemudian untuk di akhir bulannya, Jumat di akhir bulan itu akan makan bersama. Nah itu kalau Jumat Takwa atau sholat duha ini akan dikoordinir oleh guru agama dan juga guru BTA. Untuk Sabtu ini ada Sabtu sehat dan bersih, yaitu kegiatan senam pagi. Kemudian ada juga nanti bersih-bersih lingkungan sekolah maupun kelas. Dan ini dokumentasinya bisa dilihat Bapak Ibu. Ini sekolah kami SD Negeri Pasir 8. Ini pada saat penampilan yel-yel sekolah. Ini Rabu Kreasi. Ini tampilan Rabu Kreasi. Gimit suaranya. Suaranya memang pelan. Itu yang pertama Itu tuh yang pertama pantun. itu anak berpantun. Tanpa Kemudian teks. ada menari, ada yang bernyanyi juga. Banyak nih suaranya seberataan tampil. Nekin Bu Ini banyak slide-nya. Next Bu. Slide-nya banyak. Nah ini juga kami mengadakan berbagai lomba. Pada saat festival Unas Bahasa kemarin mengadakan lomba berpandung, ada Bagisan Bahasa Banjar. Kemudian pada bulan Agustus mengadakan lomba 17 Agustus, ada futsal, lomba balon dan lainnya. Next Bu. Nah kemudian mengadakan lomba 7K, yaitu kebersihan, keindahan, keamanan, keimanan, kerindangan, ketertiban, dan juga kekeluargaan. Nah ini dokumentasinya, dan itu ada juara-juara pemenang lomba 7K kemarin. Ini peningkatan literasi dan numerasi, itu ada permainan ular tangga di mana anak-anak bermain
Nah, dan misalnya kayak kata 1, 2 sampai dengan 10 supaya anak-anak numerasinya lebih baik lagi. Udah, ini sekolah hijau yang nyaman, ada dokumentasinya. Mamanya ada. Jongkong. Next. Nah, ini juga belajar di luar kelas. Selain supaya anak tidak bosan hanya di dalam kelas belajarnya, jadi Bapak Ibu guru membawanya ke luar sekolah. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan rekan ulun. Ibu jenah. Baik, untuk fase B. Fase A. Fase A. Lah, lupa dia. Dari fase A, kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ini ada kegiatan pembelajaran PKN tentang aturan. Di sini anak-anak menempel aturan yang sesuai dan aturan yang Tidak tidak sesuai. Jadi satu kelompok ini ada 5 anak dan setiap anak itu memiliki perannya masing-masing. 2 anak tugasnya untuk menggunting, 2 anak lagi tugasnya untuk menempel, 1 anak lagi tugasnya untuk memberi lem. Jadi tidak ada anak yang tidak ikut dalam kegiatan pembelajaran ini. Semua anak ikut aktif terlibat dalam pembelajarannya. Dan setelah anak melakukan penempelan, lalu dilanjutkan untuk presentasi dengan kelas 1 nih. sesuai anak kelas 1 paling menempel ini gambar yang sudah ditempel yang sesuai kegiatan fase perilaku yang sesuai dan perilaku yang tidak sesuai. Untuk refleksi dalam pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk peserta didik dan oleh peserta didik untuk guru mengekspresikan pesan konstruktif, pesan harapan dan kritik terhadap proses pembelajaran. Untuk refleksi kegiatan pembelajaran di sini ulun menggunakan lagu Ampat-Ampat Pisang. Jadi anak-anak tidak hanya bernyanyi sambil bermain dalam proses pembelajarannya. Nah, yang kena. Itu tadi hasil fase A mengenai pembelajaran aturan yang ada di rumah. Untuk selanjutnya ice breaking dari Bapak Arifin. Silakan. Mohon izin ke depan ya. Ya, supaya tidak tegang dan tidak mengantuk. Sebelum kita ke ronde selanjutnya, kita ice breaking dulu. Ini juga berhubungan dengan ice breakingnya numerasi ya. Boleh untuk contohkan dulu ya, menyanyi dengan gerakan. Contohkan buat Bapak Ibu. Gerakan seperti ini. Kalau 1 seperti ini, kalau ditambah ya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Saya Bapak 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 4 seperti ini. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 kita goyang. 8 ditambah 8 sama dengan 16, loncat 6. Iya. Ayo semuanya berdiri. Berarti harus nih. Ya, ayo harus dicoba. Kita nyanyi bersama Bapak Ibu. Bisa? Kita mulai. Musiknya dari suara-suara kita. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4
Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Yeay. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Next. lagi ada. Terima kasih Bapak Ibu, tadi sudah breaking, sudah fokus kembali. Sekarang di fase B yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pasti di sini implementasi kurikulum merdeka ialah inovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk mencetak generasi yang berkarakter baik dan SDM yang unggul dengan menggabungkan kemampuan literasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Peserta didik memiliki kebebasan untuk berpikir kritis dan belajar dari berbagai sumber yang akan membantu mereka menentukan informasi baru dan memecahkan masalah dunia nyata. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya dari fase B kelas 3 yaitu yang saya ambil gaya hidup berkelanjutan dengan tema daur ulang. Latar belakangnya dengan adanya banyak sampah adalah salah satu masalah yang tak kunjung usai di masyarakat, terutama sampah plastik. Sampah plastik dinilai selain sebagai solusi, sampah plastik juga mengakibatkan polusi atau permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Dengan tujuan, proyek daur ulang ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam mengelola sampah, yakni dengan cara mendaur ulang, recycle dengan menjadi barang-barang yang berguna. Nah, berikut ini macam-macam daur ulang sampah. Yang pertama sampah daun, sampah plastik, sampah kertas, dan kulit telur. Proses. Daging Bu, next. Ya, nih. Yang ini kegiatan membuat daur ulang sampah dari kertas. Salah. Ya, yang ini. Nah. Biri langsung gambarnya. Ya. Nah, ini hiasan kelas dari pemanfaatan sampah yang dibuat. Yang pertama di ujung di sebelah sana yaitu dari plastik jajan atau snack. Yang berikutnya sama. Yang kedua yaitu dari botol minum atau gelas aqua yang sudah tidak terpakai. Yang di sebelah sini dari kulit telur. Kalau yang ini adalah hasil dari pengolahan sampah kertas. Yang pertama di sebelah sana jadi tempat serbaguna, yang kedua jadi hiasan dinding, yang ketiga tempat taruh pulpen, dan keempatnya adalah tempat tisu, yang terakhir di kelima itu adalah tas. Dan selanjutnya silahkan Bidara. Melanjutkan pemaparan pelaksanaan P5 pada fase B, Ulun akan menyampaikan untuk kelas 4-nya, di mana kelas 4 sendiri ini sudah tahun kedua berjalan. Jadi untuk kelas 2, 3 itu baru pelaksanaan kurikulum merdeka, sedangkan pada kelas 4 ini sudah tahun kedua. Sehingga tema yang Ulun ambil di sini itu berdasarkan refleksi dari P5 yang telah kami lakukan pada tahun sebelumnya. Untuk Bapak Ibu ketahui, di tahun sebelumnya itu ada 2 tema yang Ulun ambil. Yang pertama, maaf Bapak Ibu, Ulun dulu benar. Yang pertama itu pembuatan sampah
sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah itu karena keterbatasan ulun sehingga boleh dikatakan gagal. Kami serta-merta mencampur sampah organik dengan tanah, dicampur rata, ditunggu selama-lamanya. Nah, setelah kami mendapatkan pengimbasan sosialisasi dari bank sampah, ternyata tidak hanya mencampur antara sampah organik dengan tanah, melainkan ada tepung mentah, gula merah, dan lain-lain. Untungnya kelas 3 tahun ini dengan Ibu Dwi dan Ibu Rahmi itu lebih berpengalaman dalam mengelola sampah. Tidak hanya sampah organik, ada sampah kertas, sampah plastik, dan sampah lainnya. Sehingga untuk yang satu lagi adalah pembuatan ketupat kandangan. Nah itu ulun sangat berekspektasi tinggi bahwa anak-anak bisa membuat urung ketupat. Ternyata itu sulitnya bukan main. Ulun sulit untuk mengawasi, mereka sulit untuk melaksanakan. Akhirnya ulun menyerah, tidak menggunakan itu lagi untuk tema di kelas 4. Apa yang ulun ambil? Yaitu tema Bhinneka Tunggal Ika menyanyi lagu daerah. Walaupun terkesan sederhana menyanyi lagu daerah, tapi menurut ulun ini sangat dalam maknanya. Menyanyi lagu daerah di sini yang pertama adalah keterbatasan pilihan mata pelajaran seni. Padahal pada kurikulum Merdeka, seni itu diminta siswa untuk memilih sesuai minatnya. Hendak seni musik kah? Hendak seni rupa kah? Hendak seni teater kah? Atau seni tari? Tapi kami tidak bisa memfasilitasi itu secara langsung seperti kepala-sekolah yang memiliki moving class. Pas pelajaran seni mereka pindah sesuai dengan minatnya tadi. Maka dalam pelajaran seni kami ambil satu seni rupa. Tapi untuk siswa-siswa yang memiliki minat dan bakat untuk bernyanyi, kami fasilitasilah P5 dengan mengambil menyanyi lagu daerah. Harapannya masih ada musik-musiknya itu. Dan pada semester berikutnya di Januari, insya Allah kami akan membuka ekskul tari juga untuk memfasilitasi siswa yang memiliki bakat menari. Selain latar belakang yang saya sampaikan tadi, juga sekarang media sosial sangat menjamur pada anak-anak SD maupun sampai kita dewasa. Lagu-lagu TikTok itu sangat berada di dalam kepalanya sambil belajar menggali tugas, menyanyi lagu TikTok. Nah, daripada lagu-lagu TikTok itu, jadi bagaimana kalau kita racuni dengan lagu-lagu daerah yang mungkin waktu belum SD itu ada dipelajari, tapi sekarang gimana lagu daerahnya? Dan yang ketiga, mengenalkan peserta didik tentang hazanah kebudayaan daerah di Indonesia. Seperti yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, SD Pindo itu sangat berkebinekaan. Di sana mereka bisa melihat agama yang berbeda, suku yang berbeda, tidak seperti yang kami dapatkan di sekolah kami. Itu 100% Islam, hampir 100% orang Banjar juga. Ada yang pada Bu ulun orang Jawa, tapi ini pada ulun orang Jawa, ibadahkan bahasa Jawa ada bisa juga. Ternyata nininya kan datunya kan orang Jawa, ada tahu ulun. Nah untuk itu ada suku-suku lain ternyata yang ada di Indonesia ini dan diperkenalkan melalui lagu daerah tadi. Ada lagu daerah ini kayak ini bahasanya, ada lagu daerah, pokoknya itulah dengan berbagai macam bahasa yang lain. Pertama pelaksanaan P5-nya dari perkenalan keragaman budaya, habis itu praktek menyanyi lagu daerah, tidak menyanyi setiap minggu. Kami juga ada menuliskan dan menempel karya di dinding kelas. Ada juga melakukan refleksi bagaimana perasaan mereka setelah melaksanakan kegiatan P5. Nah, di akhir kesempatan kemarin kami mendapatkan giliran tampil untuk lagu kreasi. Disitulah kami tampilkan lagu daerah apa yang pernah kami pelajari di kelas. Downloading. Nyunggi waktu. Siapa nih ulunnya yang nyanyi? Nggak, naik aja, orang tahu naik. Naik gen. Percaya aja lo kan Percaya. lagu daerah. Jadi kita next aja ya. Selesai. Sekian Ice breaking. pemaparan dari ulun. Mungkin yang akan kebosanan lagi, maka kita tampilkan lagi ice breaking dari Parmi. Siapa ibu Dara? Ibu Dara. Aduh, main pula kita. Ya karena SD juga ya lah. Belajar sambil Bermain. Permainan yang kedua ini melatih konsentrasi.
ini urunan Jepang yang menyambat permainan inilah sebut berdiri. Nah, tapi kalau di lain kita tahu namanya sebut berdiri. Jadi siapa yang disebut nanti berdiri, lanjut lagi. Ya contohnya langsung lah. Misalnya Ibu Rahmi mau jadi buah naga, yang di belakangnya Ibu Jannah buah durian. Urun naga berdiri Ibu Rahmi. Ibu Rahmi nanti melanjutkan durian, nanti durian yang berdiri. Mangga yang berdiri. Tapi kita berkelompok dan setiap kelompok ada kaptennya. Nah, jadi kaptennya aja yang Menyahut. ya. Tapi yang berdiri semua. Oke? Ya. Baris Kak. Ibu boleh empat tak, Bu? Empat Kak kok. Empat boleh? Berapa nih? Di bertiga kalau Sebaris saja. Nah, bertiga. Di sini Bertiga. buah apa, Bu? Balok, Bu. Ibu mau buah apa, Bu? Kami buah strawberry. Nah, strawberry. Beda-beda loh, Pian. Ya, beda-beda. Strawberry, rambutan. Ibu apa, Bu? Ibu ini? Apel. Sambil kita ingati semua ya. Apel, rambutan, pisang, durian, tiwada. Ini tadi strawberry, mangga, nangka. Sambil kita ingati semuanya Bapak Ibu. Jadi semakin cepat nanti berdirinya semakin cepat. Jadi siapa yang disebut itu yang berdiri. Konsentrasi. Iya, yang disebut nanti berdiri menyebut buah yang lain. Buah yang lain berdiri lagi. Kita tes aja dulu. Misalnya durian. Nah, durian tadi menyebut pulang siapa aja. Tiwada yang berdiri. Tiwada sebut Tiwada. Ini Tiwada. Strawberry. Ya. Oke. Ya, sebelum. Bisa ya? Ya, bisa dulu. Cek ya. Konsentrasi dimulai. Gimana? Iya, rambutan berdiri. Durian berdiri. Apel berdiri. Nah, seperti itu bisa loh. Tapi kita harus cepat ya. Iya. Konsentrasi. Iya. Bisa kita mulai? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Durian. Apa? Mangga lagi. Harus satu suara Bapak Ibu. Kita ulang ya. Ya ini terakhir. Kita ulang ya. Konsentrasi. Pisang. Durian. Iya. Apel. Strawberry. Mangga. Apa? Lagi. Durian lagi. Bisa. Cepat. Cepat. Berry. Apel? Iya. Durian lagi. Apel. Bisa. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, sudah senang hatinya. Senang. Nanti ulun ada satu pertanyaan, jadi deg-degan lagi. Ulun melanjutkan pemaparan dari yang sebelumnya. Ini materi terakhir yaitu digitalisasi pada fase C dan ulun sendiri di kelas 6. Jadi pengertian yang pertama itu ada
dalam era digital yang terus berkembang, digitalisasi telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan termasuk pendidikan. Digitalisasi sekolah adalah proses mengadopsi teknologi, informasi, dan komunikasi dalam lingkungan pendidikan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa era digital ini itu makin lama makin berkembang, zamannya beda, perkembangan digitalnya juga beda. Apalagi untuk anak-anak yang sekarang itu lebih banyak lagi untuk era digitalnya. Kita yang sebagai pendidik bisa untuk memberikan digital itu dengan positif. Next. Nah, ini bagaimana sekolah mengimplementasikan digitalisasi sekolah. Tadi ada kalau tidak salah dari SDN Sungai Miantak, ada menyebutkan namanya melakukan ANBK tadi. Nah, itu termasuk dalam digitalisasi. Nah, ini kan pertanyaan nih. Ada yang mau jawab atau ulun yang menunjuk ini? Selain itu kayak itu Kak. Ada yang mau jawab kan, Bapak Ibu? Bagaimana sekolah mengimplementasikan digitalisasi sekolah yang ada di sekolah bukan pian? Pak Isna kan menjawabkan. Tadi Sungai Miantak tadi. Ya, Sungai 4. Ya, silakan. Ada lah, ulun keliling aja. Oh, ini campur. Boleh. Ayo, kalau Duni itu suruh kalau Duni. Kalau Duni. Pada ulun itu kayaknya. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi bagaimana sekolah mengimplementasikan digital di sekolah? Jadi sebagai contoh misalnya kami di kelas 6 itu membuat soal, ini termasuk di BK, membuat soal lewat online. Nah, jadi pakai digital itu online kan. Itu semalam itu soal apa Bu? BK? SD apa? SD gitulah. Nah itu salah satu contohnya itu. Demikian mungkin yang lain misalnya kuis melalui online, nah itu dilakukan. Gitu Bu. Terima kasih. Lanjut, ada lagi SDN Sungai Miantak. Sekalian Bapak Ibu lah yang mau kopi breaknya sambil lagi kita, jadi silakan ambil bergantian dan gantian sambil ambil. Jadi supaya jangan penuh di sana, silakan. Jadi sambil jalan supaya efektif waktu kita ya Kak. Ya, jadi sambil jalan sambil menyelesaikan. Silakan dari Sungai Miantak. Iya boleh, dari KS 6 dulu kan boleh. Cari tuadak boleh ya. Oh, ingat nih Kak. Kayaknya bapaknya bisa tok tuadak nih kalau tuadak. Ayo Bu, silakan lanjutkan, silakan. Makasih Bu Eli. Jadi bagaimana sekolah mengimplementasikan digitalisasi sekolah? Mungkinlah sekarang ini absen sudah digital, tapi mungkin di sekolah kita masih belum menjalankan. Kemudian kuis-kuis yang berbasis aplikasi online kayak Quizizz, Kahoot, tapi tidak bisa diterapkan ke semua fase jenjang juga kayak gitu pula, karena kadang semua siswa punya teknologi itu. Jadi disesuaikan juga dengan keadaan sekolah, keadaan lingkungan, keadaan siswanya kayak gitu. Itu aja sih dari. Terima kasih Mary. Nah, jadi dari kedua sekolah tadi mengimplementasikan digitalisasi itu, yang pertama tadi bisa menggunakan kuis, kemudian kalau kelas 6 kemarin ujian pakai SPI. Nah, itu jadi ujiannya sudah berbasis online. Kemudian nanti ada lagi ijazahnya juga elektronik untuk tahun yang ini akan lulus. Lanjut Bu. Nah, ini jawabannya adalah sekolah menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis mobile atau web untuk memberikan materi, tugas, dan ujian kepada siswa. Yaitu tadi seperti kayak Quizizz, kemudian ada Google Form. Kalau zaman COVID kemarin itu kita gencar tuh pakai Google Form. Nah, pada saat kita kan nggak ketemu siswa, jadi memberikan tugas itu lewat Google Form. Karena waktu itu Google Form itu termasuk aplikasi yang
ya nyaman untuk diberikan untuk siswa. Kemudian lanjut, manfaat digitalisasi untuk mempermudah proses belajar mengajar di sekolah dan para siswa dapat mengakses semua bahan ajar ataupun bahan ujian dalam satu jaringan. Jadi ini siswa dapat mengakses, tinggal kitanya aja yang memberikan fasilitas. Jadi ulut bagi. Kadang ada masalah. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari digitalisasi itu sendiri. Untuk dampak positifnya yang pertama yaitu memudahkan dalam mencari informasi. Mengingat kalau internet sekarang kita banyak sekali kita mencari informasi. Bahkan apapun itu kalau dicari di Google dapat. Ibu Endang. Kemudian meningkatkan kreativitas dari peserta didik itu sendiri. Kemudian melakukan kolaborasi global melalui platform online yang tadi. Kemudian efisiensi secara daring. Untuk dampak negatifnya, yang pertama yaitu kesenjangan digital, masih banyak yang tidak memiliki alat digital, terutama ya untuk anak-anak mungkin ada beberapa yang tidak memiliki HP. Nah, kalau anak-anak yang tidak memiliki HP, berarti kita sebagai sekolah memfasilitasi Harusnya ada lagi bertiga, laptop untuk belajar. Ya. Kemudian yang kedua kurang fokus karena ketika anak-anak itu main gadget, buka internet, ternyata yang di luar lain. Bukan masalah pembelajaran Ini tuh timbul membuat si anak itu tidak fokus lagi terhadap pembelajaran digitalisasi. Yang ketiga, pendidikan karakter peserta didik lebih suka menjelajah dunia maya dengan berbagai informasi menarik yang disajikan sehingga kurang memperhatikan karakter dengan nilai-nilai yang diajarkan. Seperti yang kata Ibu Dara tadi, kan anak-anak sering buka TikTok, YouTube, ya kan? Terus di situ ternyata daripada jadi Ibu Dara membuka TikTok dan YouTube cuma yang acara joget-joget aja, mending di situ kan di TikTok kayak kita nih. Kita sebagai guru kalau kita nggak tahu jawaban, mencari aksi nyata, kadang membuka di pencarian TikTok cara menyelesaikan apa, cara mencari anyaman yang baik, ya kan? Atau mengenai pembelajaran apapun di TikTok tuh kayaknya banyak. Terutama saya sering menggunakan TikTok untuk mencari pembelajaran yang seperti itu. Yang terakhir itu penyebaran pornografi. Nah ini yang digital ini sangat rawan kalau anak-anak sampai membuka yang namanya pornografi ini. Nah itu harus kita perhatikan. Karena cuma kita juga harus bisa berkomunikasi dengan wali murid untuk dapat membimbing anaknya untuk tidak membuka yang seperti itu. Peran kita sebagai guru dalam digitalisasi tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga dalam hal memotivasi dan menginspirasi peserta didik. Jadi kita harus bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada peserta didik itu sendiri supaya mereka lebih semangat lagi dalam pembelajaran digitalisasi. Nah ini tujuan program digitalisasi sekolah, yaitu untuk mempermudah proses belajar mengajar di sekolah dan para peserta didik dapat mengakses semua bahan ajar atau bahan ujian dalam satu jaringan. Nah ini kalau kemarin rasanya SDI itu ada akun untuk peserta didiknya. Nah itu nanti kan peserta didik bisa membuka bank soalnya kan. Kalau kita sisir bank soalnya, otomatis nanti peserta didik juga bisa mengakses. Nah itu nanti ya pelan-pelan untuk membuat SDI itu membuat akun-akun peserta didiknya itu dengan pelan-pelan. Jadi nggak bisa yang langsung banyak cor. Jadi satu tuh nggak langsung. Jadi per tahap. Kalau kemarin kan kelas 6, kalau di Ulun sendiri kelas 6 SDI kemarin masih berbentuk cetak. Tapi ada yang sekolah sebelah mungkin sudah pakai yang sudah online memang. Kalau KS 6 kemarin gimana Bu? Masih cetak atau? Cetak. Masih cetak. Tapi insya Allah tahun depan kita harus bisa online. Mengusahakan. Iya. Nah ini dokumentasi dari malah apa Bu? Sambil? Nah ini dalam praktek saya di kelas itu adalah prakteknya adalah anak-anak membuat poster digital melalui aplikasi Canva. Jadi saya memang lebih dini untuk mengajarkan anak-anak SD itu belajar Canva supaya apa? Supaya mereka nanti di sekolah lanjutannya tidak terkejut. Karena yang Ulun dengar di sekolah lanjutan itu ternyata Canva itu
dipakai, sangat-sangat dipakai. Contohnya dalam mereka disuruh gurunya di sekolah lanjutan membuat poster ataupun membuat video, membuat PPT, ternyata itu menggunakan Canva. Jadi ulun di kelas sudah mengajarkan mereka. Cuman ini masih bentuk per kelompok, belum bisa untuk perorangan karena tadi masih keterbatasan alatnya. Jadi ulun masih berkelompok dan ada efisiennya sama tidak ada efisiennya. Karena ada yang tidak mengerjakan dan dia terlihat kayak ya santai-santai, nggak punya tanggung jawab. Tapi kalau yang lain memang benar-benar mengerjakan, apalagi ada salah satu peserta didik yang menurut ulun super aktif. Dan untuk ditegur pun kadang masih sulit. Tapi ketika dia belajar digitalisasi Canva, ternyata dia mau dan bersemangat dan dia serius dalam mengerjakannya. Dia mengerjakan sendiri lagi. Dan ulun sangat mengapresiasi sekali karena dia ternyata punya yang namanya sisi lainnya. Oh, baiknya ternyata dia tuh di digitalisasi ternyata lebih aktif. Kalau untuk yang di pelajaran lain, kalau dia sudah selesai pasti mengganggu temannya. Tapi kalau di digitalisasi dia memang fokus untuk mengerjakan. Bahkan dia tidak lagi untuk mengganggu kawannya. Lanjut. Ini refleksi dari peserta dari ulun. Dengan Canva saya bisa lebih mandiri dan bisa membuat tugas digital sendiri. Canva sangat membantu untuk membuat poster apa saja di belajar. Berikan latar belakangnya ulang. Ada yang berkelahi, ada yang apa itu latar belakangnya? Sangat menyenangkan. Nah ini yang aktif tapi ketika dia mau Saya menjadi dan serius. Dari Canva saya belajar membuat poster digital yang bermanfaat seperti Malioboro, anti-bullying, dan lain-lainnya. Di Canva saya bisa membuat poster dari sebelumnya saya tidak bisa. Canva saya bisa membuat poster-poster bermanfaat seperti Malioboro, anti-bullying, udah senang. Saya dapat berpikir kreatif dalam membuat poster. Bermanfaat. Dari Canva saya juga mengerti tentang aplikasi yang ada dalam Canva dan juga ilmu-ilmunya. Oke. Nah ini hasil dari poster digital Tadi yang mereka buat. Jadi ini hasil poster digital yang mereka buat, tidak hanya 3 ini, tapi kemarin itu ada sekitar 13 kelompok. Jadi ini yang terbaik-terbaiknya yang sudah diseleksi oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan tidak hanya itu, ulun memberikan reward supaya mereka lebih bersemangat dan ternyata di rumah mereka juga mencoba membuat poster lainnya. Tidak hanya di sekolah aja. Dan setiap ulun punya grup sendiri untuk khusus siswa. Jadi si siswa itu akan mencet ulun, Bu, kayak apa nih hasil posternya bagus saja lah. Oh, ulun hendak mau olah ini poster anti bullying, boleh lah, boleh silahkan. Ulun cuma memfasilitasi. Kalau di kelas kemarin mereka ada yang pakai kuota sendiri dan ulun memberikan hotspot ulun sendiri juga. Terus ini ya cuma 3 aja sih, Bu. Yang lainnya belum simpan, belum tempel di kelas. Lanjut. Nah ini dilanjutkan oleh kiblat dulu. kiblat. Ibu Dara. Kenapa jadi kiblat? Kalau tadi digitalisasi pada fase C kelas 6, kalau untuk di kelas 5 sudah wajib untuk menggunakan digitalisasi dari pelaksanaan ANBK. Habis itu kami tambah lagi dengan menggunakan ujian online. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa teknologi yang digunakan seperti LMS pada PMM, Google Form, Google Classroom, dan kita bisa menggunakan beberapa perangkat untuk presentasi. Ada PowerPoint, Canva, atau bisa menampilkan video di YouTube juga. Ada alat bantu belajar untuk digitalisasi tadi seperti laptop dan HP. Jadi sekolah beberapa memberikan pinjaman laptop saat pembelajaran atau saat ujian kepada siswa-siswa agar bisa menyentuh atau merasakan menggunakan laptop. Nah, karena dari kawasan kami itu sendiri
laptop itu termasuk barang langka yang dimiliki oleh siswanya di rumah. Nah, itu salah satu contoh digitalisasi adalah penggunaan Google Form pada sumatif akhir semester. Kelebihannya tentu dengan menggunakan digital, soal bisa digunakan secara online dan tidak perlu dicetak, sehingga itu bisa mengurangi biaya cetak soal, dan bahkan setelah siswa selesai langsung muncul skornya. Kita tidak perlu repot-repot untuk mengoreksi jawaban siswa. Namun ada beberapa tantangan di sini seperti akses internet. Jadi kalau misalkan siswanya langsung 35, selain keterbatasan laptop tadi, jaringan juga terganggu, kadang ada melemah sinyalnya. Dan juga perlu pelatihan guru untuk memanfaatkan, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih digital. Selain Google Form tadi ada SID, mungkin bisa kita mengolah yang kayak ANBK pakai Excel browser yang begitulah. Nah, mudahan berikutnya kita bisa menerima praktik-praktik baik untuk pengembangan digitalisasi selanjutnya. Jadi saya simpulkan berdasarkan hasil pemaparan rombongan SDN Basiri 8 tadi, kami telah melakukan praktik baik untuk pengimbasan yang telah diberikan oleh sekolah penggerak yang sangat bermanfaat, yaitu tentang peningkatan mutu hasil belajar, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru di pengembangan SDM tadi. Kemudian ada pembelajaran yang berpihak kepada murid di SDN Basiri 8, pelaksanaan P5, digitalisasi, dan masih banyak lagi. Insya Allah kegiatan positif ini akan terus dilakukan dan semoga bisa menginspirasi dari sekolah-sekolah yang lain. Belum. Ada titipan pantun dari kepala sekolah kami. Jadi ini lain ulang yang ngolah, tapi kepala sekolah udah dibacakan aja. Siang-siang makan lapar, paling enak pakai sambal terasi. Demikian praktik baik Basiri 8, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekali lagi salah hilaf mohon maaf dari kami yang tidak sempurna ini. Semoga bisa diambil baik-baiknya dan dimaafkan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih, mari wujudkan sekolah yang bermutu dan menyenangkan dari SDN Basiri 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.